Hello guys, good morning. Okay, welcome back is Usman Gaming. This is a video analysis match RRQ versus Onyx match 1. In the game RRQ lost. Okay, here I will analysis according my understanding, because RRQ makes to lot of mistakes. Karena terkadang cewek sekalipun di lini belakang bisa di-secure sama Sans sampai dia harus keluar flickernya. Dia nggak rugi gitu loh kalau misalkan dia harus mengeluarkan flicker hanya untuk sosok cewek. Sementara sekarang satu hero terakhir yang akan di-ban, Akito Prof. Berarti hero-hero screening masih bisa digunakan oleh Naomi. Banyak banget pilihannya. Ya kan? Banyak banget pilihannya. Karena kalau kita lihat dari komposisi hero juga, kalau kita berbicara Chow, ya Kiboy juga mainin gitu loh. Ya. Dan Karina terlepas. Ditukar dengan Valentina, ditukar dengan Fredrin juga. Dan ini tentunya bakal menjadi menarik karena kita akan melihat dua raw wave seharusnya di game kali ini. Ya, Sans, Valentina langsung, atau jangan-jangan amanin hero XP-nya dulu, Terisla. Karena belum tentu ini bakal menjadi Valentina yang diamankan lagi sama RRQ. Ya, mereka udah mau show up dulu nih. Dengan Kadita. Kaditanya untuk Clay. Kalau misalkan untuk Naomi mungkin beda cerita. Valentinanya bisa diambil nanti. Tapi buat sekarang, jangan terburu-buru dengan Valentina karena bisa jadi malah Sans diamankan nanti di fase pick yang ketiga, Pak Bolong. Karena untuk sekarang juga walaupun sekarang XP yang mau diambil terlebih dahulu tadi seperti apa yang disebut, gue setuju banget. Kenapa? Karena Boots udah nggak main sendiri lagi. Dulu skill individual Boots, wah melegenda kalau menurut gue pribadi. Apalagi kalau dia udah pegang Masya. Iya, tapi sekarang lebih ke team fight, Yuzongnya, banyak banget hero-hero di mana dia bertarung bersama rekan-rekannya. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan, Pak Bolong, karena Coach Reif juga beberapa kali sempat memberikan hero Skylar di pick atas. Apakah akan langsung muncul salah satu hero di sini? Iritel terbuka, Bruno masih ada. Bahkan kalau kita menengok sedikit bagaimana kehadiran dari mungkin sosok Brody kali ya, itu juga sempat dibawakan oleh Skylar, Pak Bolong. Bruno diawali oleh Brody di season 12. Iya. Lalu udah mulai diikutin oleh player-player, tapi sekarang Idin akan kemana, Prof? Rom, XP Lempisa dan Baksya mengamankan Baksya untuk Versik tentunya. Kalau kata Versik di mixchecknya sih Baksya Versik. Boleh. Boleh. Iya. Nah, ini dia sebuah pertanyaan yang menarik karena sudah melihat dua hero yang mengandalkan lini depan. Apakah Valir akan muncul untuk Kiboy? Karena kalau kita melihat dari komposisi Baksya, yang dimana dia bisa memberikan burst fireball secara paksa dan bahkan sering torrent yang mengganggu. Ini bisa menjadi salah satu ancaman juga untuk lini depan dari RRQ itu sendiri. Sementara kalau kita ngeliat memang dengan adanya lini depan yang strong banget ya untuk RRQ sendiri, ini kemungkinan apakah akan ada Gul'dan yang harus diamankan, yaitu Bruno cewek, baik. Baik. Kalau begini kita akan melihat bagaimana Bruno yang mungkin akan langsung ada match up roamernya juga karena XP nya yang masih disimpan di sini. Atau jangan-jangan Fredrinnya untuk Boots. Iya, karena ini masih terbuka banget untuk pemilihan hero yang nantinya bisa diamankan. Dan untuk Onyx Kiboy, Naomi jago. Dari sebelum masuk RRQ juga jago, jadi gue harus pegangin dia. Ini statement dari Onyx Kiboy ya tentunya. Dimana dia cukup respect dengan Naomi sendiri. Dan seperti yang kita melihat di case victory, Naomi Sanders. Apakah memang tiga-tiganya bahkan Cimomo? Iya, makanya apakah itu memang jadi kunci untuk tim fightnya RRQ. Sementara Yuzong, skillnya mungkin kita belum lihat dari sisi RRQ. Ini udah mulai ditutup semua. Walaupun bahkan langsung ditutup oleh RRQ. Ya, karena memang kita udah sering lihat lah ya. Seperti biasa lah ya, Lancelot itu walaupun melawan mungkin Fredrin, melawan Baksya juga, dia mungkin akan kalah dari segi agresivitas. Tapi kalau ngomongin farming dual lane, Lancelot paling bisa manfaatin hal tersebut.
Ini sebelumnya untuk Fredrin, win rate-nya berada di area XP laner tuh kecil banget loh, Prof. Iya, beda sama jungler kan. Tapi beda kalau itu berada di tangan Boots. Nah, itu dia. Menang-menang aja. Apalagi sekarang udah ada 2 hero yang menurutku sangat-sangat connecting, yaitu adalah Yuzong dan juga Kufra. Melihat Edith yang di pick, jatuhnya Edith ini bisa jadi flexible pick. Bisa buat Banana, bisa juga buat Naomi. Tapi dengan sudah adanya Basya di sana, seharusnya yang lebih diperhatikan sama teman-teman dari RRQ adalah bagaimana cara mereka untuk menutup lini belakangnya agar nanti Skylar bisa lebih free untuk memberikan dealing damage. Karena ini udah 3 hero loh, 3 hero loncat ke depan semua Babolong. Aduh, ini untuk Kufra sendiri udah mereka yang nge-ban sendiri ya. Iya makanya, belum tahu nih. Wah, Ciboy cowoknya kah? Apalagi sekarang nih Cimomo, kalau kita lihat ya, belum ada roamer. Roamernya bisa last pick atau jangan-jangan malah mau di pick sekarang roamernya. Dari Onyx. Apakah bakalan ada Vali roamer menurutku oke-oke aja di sini. Iya, Batia kan. Paling yang bakal jadi PR adalah Kaditanya yang jadi PR. Karena Kaditanya bakal bisa melawan Ocean Ori. Yang itu bakal ganggu banget karena dia bakal memiliki efek imun di sana. Dan ini sekarang akan ada Kaja. Divine Judgment akan menjadi salah satu jawaban dari Onyx. Tapi tugas yang untuk menjadi siapakah yang akan membuka rumput, Prof? Wah, dengan adanya Kaja kayak begini, Kaja juga bukan satu tipe yang emang bisa masuk ke dalam rumputan dengan cukup nyaman gitu loh. Iya, makanya di sini apakah Fredrin yang bakal ditaruh di XP lane biar mereka juga komposisinya bakal lebih berfokus sama assassin jungle. Yep. Karena kebetulan belum muncul nih hero buat Kairinya juga bisa memang menggunakan Fredrin, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti last pick-nya malah menuju ke arah Glue. Ya. Bisa Glue, bisa assassin. Terlalu banyak opsinya. Naomi. Inai dan juga itu adalah hero power pula. Iya, ditambah dengan buat sekarang X-Borg yang diamankan, jadi kemungkinan besar kita akan melihat Boots dengan X-Borg-nya. Ini tipikal permainan macam apa lagi yang akan dimainkan oleh Onyx. Ini kayak kalau lihat Onyx yang ngebawa draft kayak gini, persis dengan EVOS tadi di game pertamanya, yang nggak ada yang bisa langsung instan ke arah ke belakang. Nah, masalah utamanya juga maksimalin posisinya dari seorang X-Borg. Nah, itu bakal jadi PR juga kalau kita lihat dari X-Borg-nya ya kan. Dia bakal punya Ice Queen One dan Immortal secepat mungkin. Ditambah early game-nya tidak akan sebebas itu karena memang X-Borg adalah tipikal hero yang akan menuju ke late game. Nah itu. Yap, ini dia. Dan sesaat lagi adalah momen yang cukup membingungkan buat gua mungkin ya. Gua mau predik siapa ya? Nah, itu dia. Silakan Mbak Bulung. Inilah saat Anda bingung karena dua-duanya di top 2. boleh nggak ikut nggak? Oke deh. Kalau begitu sesaat lagi pun kita akan lihat ya seperti apa dari set talent emblem dan juga spell yang akan mereka bawa, Prof. Wah. Ternyata sekarang ada 2 purify yang akan dibawakan oleh sisi Onyx sendiri. Wah, sama-sama bawa 3 emblem tank loh. Ini bakal adu sustainability, team fight-nya akan sangat menarik harusnya. Oke, kalau begitu tapi sebelum game ini berjalan kita mau tanya dulu nih. Kita benar-benar mau tanya sama MPL Arena Kingdom. Are you ready? Sonic, are you ready? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Royal Derby, game pertama tentunya akan menentukan segalanya. Memasuki game kedua nanti, karena siapapun yang menang game pertama ini, tentunya mereka akan mengantongi match point dan efek dari fight sudah dikonek ke arah Banana di area lead, dan Sans tentunya akan dibalaskan dengan permainan cukup agresif dari Clay dan juga Naomi. Dan bahkan sekarang Keyboy-nya udah mulai di screening juga, 4 pemain bahkan bergerak menuju ke arah Keyboy tanpa ragu, hanya untuk melakukan penekanan terhadap Little Wanderer-nya. Dan kalau kita melihat juga dari pergerakannya Sans, efek tarifat yang cukup akan menyulitkan. Sementara keberadaan dari Clay ini yang kalau misalnya rotasi udah dibawain sama Clay, ini Onyx aja jadi mengira-ngira rumput mana yang harus diperiksa. Yap, itu dia. Serangan sudah dilakukan tapi Versik masih cukup stabil di awal ya, Prof, dengan XP yang bergelimang seperti itu. Iya. Kairi pun masih sibuk untuk melakukan farmingan, sementara untuk Naomi screening terus-terusan akan dia lakukan, bahkan sampai memaksakan retribution dari Kairi digunakan. Namun mau dipaksain balik flickernya, mau dikeluarkan tapi cewek. Buset dah cewek, coba lihat Versik masih berusaha untuk bisa lagi masuk bagian dalam, tapi Skylar pun kehilangan momentumnya. Cewek masih selamat, masih bisa recall, tapi sayang itu ada satu wave minion hadir loh. Dan ada goldnya juga di sana. Jadi nggak mau dilepaskan untuk di early game kayak gini. Cewek mungkin sedikit tertekan, tapi Skylar juga mendapatkan tekanan yang sama. Jadinya fair sih, sama-sama recall. Oke, sementara itu untuk sekarang coba lihat Sans ya. Hadir di
Here was a mistake made by RRQ Naomi. That's right. He zoning out on Onyx, but Onyx got the turtle and he was killed. Masuk ke dalam area defensif dari Onyx dan first blood menjadi milik Onyx. First blood yang diamankan karena Naomi terlalu jauh dari kawanan pemain-pemain RRQ. Wah, Kairi? Kairi numpang datang, numpang retri, dapat turtle dan sekarang coba lihat Clay-nya terbakar, Versiknya tertinggal. Ada Keyboy dan juga Boots yang siap untuk membakar terus-terusan. Tapi Kairi jadi terpanis, Be. Ya, tapi mau bagaimanapun dengan mendapatkan Naomi di sana, jatuhnya tetap untung. Dan buat sekarang, cewek dalam ancaman karena dia tertekan walaupun Naomi-nya belum level 4. Hanya ada 2 suara untuk Onyx, sementara RRQ memegang dominasi dari Wow, dan cewek berhasil langsung dihancurkan. Sementara untuk Banana hadir di area bawah, siap untuk membanting dan juga menghancurkan area tersebut. Tapi Bursnya sempatkah untuk pergi karena Banana gak bakal memberikan selagi sedikit kesempatan dan wow, Xbox masih selamat. Tipis banget tapi itu. Dan dipaksa Bursnya harus mau gak mau recall mundur. Dan kali ini kita melihat dengan pergerakannya RRQ yang ngasih pressure juga. Hal yang sama dilakukan, tapi Sans masih bisa bertahan. Efek dari Vibe nggak ada Clay. Clay masih punya pasif tentunya. Oke, terlihat ada retribution di area tersebut. Clay masih berhasil untuk kabur. Rockquest dikeluarkan sementara Versik pun berhasil selamat. Yap, tanpa ragu loh dia mengeluarkan retributionnya hanya untuk memberikan efek slow. Dan sekarang kalau kita lihat dari pressure-nya, pelan-pelan mulai terlihat bagaimana cara permainan dari Onyx yang benar-benar gak ragu untuk melakukan punishment terhadap At this moment, RRQ Naomi wants to kidnap Onyx CW, but 2 versus 3 is not equal. Okay, RRQ got Onyx CW, but Onyx got 2 Scalar and Naomi. Kita berpindah ke tempat yang berbeda. Versik sendirian mencoba untuk bisa mendapatkan Sans. Padahal tadi cewek juga masih bertahan dengan Purify ya. Dengan ada 2 Vegan dia pakai Purify masih bisa survive. Sempat numbangin Naomi bahkan. Namun sayangnya dia harus terpikat ketika Scalar pun datang. Yang sementara untuk sekarang Rockwave-nya diambil tadi dari Kadita. Sans-nya masih selamat. Naomi mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu orang. Tapi dia masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh Onyx. Naomi akan kalah dipanis di atas tersebut. Tapi Naomi masih berhasil pergi. Masih berhasil selamat. Hanya saja sekarang satu orang di area tersebut udah langsung dibanting. Pressure one yang langsung dikeluarkan. Dari turtle-nya juga berhasil diamankan. Tapi Banana dan juga Versik tersebut menjadi korban bakar. With the moment that Onyx RRQ got, he could not resolve the situation. With the perfect objective achieved by Onyx, victory was achieved. Dan bahkan atas kuatnya benar-benar membungkam bagaimana 2-3 pemain sekalipun itu di belakang ada cewek loh, out of nowhere. Tiba-tiba dia hadir dalam team fight dan untuk sekarang karena early snowball yang berhasil mereka jalankan, purple buff-nya jadi milik Kairi. Diambil di invade, kok bisa ya? Hah? Kok bisa? Kalkulasi kuncinya. Kalkulasi dong, karena gini, rata-rata pemain Fedrin itu ada trik, tips and triknya sendiri. Ya, entah menggunakan ultimate retribution atau skill 1 retribution. Dan ini pun membuka hampir ke semua pintu ya. Nah itu dia salah satunya yang tadi mau aku mention. Karena dengan screeningnya Naomi yang gagal dilakukan 2 kali karena dia tertumbangkan di arah team fight. Dan sekarang Onyx gak ragu loh buat nge-punish Naomi-nya, beda sama di leg yang pertama. Karena kalau kita berbicara leg yang pertama, Naomi dapetin hero kayak Ultra. Dia bakal ada di belakang, setup-nya bakal lebih aman, lebih safe. Tapi buat sekarang mau gak mau harus ada gerakan yang lebih berani dan ini salah satunya. Keyboy langsung body block aja untuk bisa mempertahankan cewek di bagian belakang. Tapi sekarang dari cewek sendiri langsung dikepung, ditendang, ditembak, dihancurkan. Di area tersebut 2 dari Onyx pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Itu 5 lawan 2 dan Purify cuma bisa jadi menang untuk dari cewek sendiri. Ya, tapi Skylar akankah berhasil selamat? Tapi Kairi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Skylar. Sansya mulai maju ke bagian depan. 26% untuk Onyx audience prediction dan 74% untuk RRQ. Wow. Wah, tapi kalau kita lihat tadi 5-man rotation. 5-man bro, mau gak mau lah. Jadi daripada ceweknya makin snowball, hentikan snowballing early game-nya agar nanti turtle yang ketiga masih bisa di set up sama teman-teman dari RRQ. Sekarang kesempatannya untuk mengejar ketertinggalan masih bisa. Walaupun Kairi unggul 2 level, tapi setidaknya Versik mendapatkan tempat agar Skylarnya bisa farming lebih banyak. Dasarnya masih ada Rockwave dan dia pun berhasil untuk nge-trigger bahkan. Sekarang Sans yang dapat 1 orang Sans. Wah. Wait,
menjadi satu ancaman yang langsung dihilangkan. Dan sekarang turtle-nya berhasil diambil. Perfect turtle untuk Onyx yang Lassie Sanity-nya meledak. Akan menjadi 1 poin kill lagi. Perlu overaction sepertinya dari RRQ untuk bisa mengpanis pemain-pemain dari Onyx. Padahal menurut aku tim fight-nya udah ada pertukaran 1-1 ya, di mana memang Naomi tumbang karena cewek pun tumbang. Ya, tukerannya sama gold lane ya. Iya, pertukarannya untuk gold lane, tapi ketika badannya tumbang ini jadi nggak terlalu untung untuk RRQ. Masalahnya jadi 1/3 gitu kan. Iya. Ataupun didapatkan. Ditambah dengan Kairi yang benar-benar kasih pressure karena ketika dia udah kembali lagi ke Gila, perfect turtle di kondisi mereka menang tim fight juga. Ditambah Kairinya udah punya Black Armor, itu yang pertama, poin terpentingnya karena critical damage-nya akan di-reduce sedikit untuk Skylar. Dan yang kedua, Keyboy-nya punya fleeting time. Tarikan seperti apa yang akan Keyboy berikan sekarang? Benar sekali, plus aksi individu dari Sans. Gua nggak ngerti lagi nih, kalkulasi jenis apa yang dia punya. Ya, mau bagaimanapun gila Sans. Gila Sans sudah. Gila Sans, dan sekarang ada konsil di bagian bawah. Seperti apa setup yang akan langsung dibangun oleh pemain dari Araki di mana? Sekarang Persiknya masuk lewat belakang. Kayaknya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu orang, tapi ternyata tidak ada damage yang masuk karena beberapa player. Tapi Kairinya sendirian di bagian depan. Belum ada satu orang pun yang langsung tumbang, tapi Persiknya masih mencoba peruntungan. Namun di bagian belakang coba lihat Buncia. Udah langsung hadir dengan satu fire missile yang dia keluarkan dan tidak ada yang tumbang lewat setup barusan. Wow, dan wow. Itu satu kata yang menurutku menarik karena apa? Boots bisa menutup pergerakan dari Naomi. Dan gak cuma itu, lihat bagaimana Clay targetingnya benar-benar ke arah cewek. Dan sekarang karena Purify-nya udah digunakan, kemungkinan besar RRQ akan memasakkan team fight sebelum ada Lord. Ya, karena itu momen yang tepat sih, Mo. Iya, Clay dia langsung masuk Ralphie pakai kena Petrified kena 3 orang. Tapi masalahnya follow up-nya nggak terlalu cepat dari RRQ sendiri karena posisi dari Skylar masih bisa dibilang cukup jauh dari jangkauannya Clay. Dan 2 Purify, jangan lupakan 2 Purify penyelamat dari Sans ataupun cewek sekarang, karena The Way of Dragon tidak akan bisa terpicu karena itu bukan efek suppress. Jadi masih bisa dihindarkan atau dihindari dengan menggunakan Purify. Ini boleh-boleh sih setup kayak begitu, 5 lawan 5 gak ada yang tumbang, asik kita ngeliat. Asik banget. Cuma kayak ngepok-ngepok tarik ulur aja. Iya, engage dan disengage-nya cuma ngorbanin battle spell. Iya loh. Maksain biar battle spellnya keluar duluan setelah ada Lord yang keluar ini bakal jadi satu problem kalau memang misalnya battle spell seperti Flicker dan juga Purify itu udah kepake duluan. Ya, mau bagaimanapun welcome to match papan atas. Match papan atas, oke. Namun dari Lordnya begitu sulit untuk didudukin ataupun disamperin oleh pemain dari RRQ. Coba lihat, Sansnya mulai berubah tapi versinya di tempatnya berbeda. Buncia sendirian, ada Sans yang mulai hadir. Mereka siapkah untuk melakukan sebuah team fight di mana untuk Kairinya langsung pasang padan ke area depan. Nah, dan dari cewek akan fokus untuk melakukan split push terlebih dahulu di area atasnya sehingga Onyx mereka udah pegang semua rumput di area rivernya, di area Lordnya, sehingga RRQ nggak dikasih space sama sekali untuk bisa ngelakuin kontes. Wah, ini jatuhnya kalau kita melihat Lord yang pertama bergerak ke arah bawah ya, ceweknya bisa kendaliin purple buff yang pertama sama Kairi. Sans bahkan yang dikasih untuk sekarang purple buff-nya, jadi cooldown bahkan mana cost yang akan dia gunakan tidak akan terlalu boros. Dan dengan item yang unggul bahkan 3000 dari Sans dibandingkan dengan Clay. Clay-nya yang harus hati-hati, atau jangan-jangan inilah waktu yang tepat untuk bermain dengan flanking ke belakang. Yap, dimanakah Divine Judgment-nya? Karena sejauh ini Keyboy masih belum melakukan pergerakan apapun. Lightning Bolt tadi udah langsung dikeluarkan, sementara cewek udah level 13. Skylar level 11, 2 poin kill, 1 poin dead, 2 assist, tapi tertinggal di mana poin dead dari cewek itu udah 4 loh. Dan sekarang pertempurannya di Judgment-nya udah langsung menarik lagi karena 1 orang. Versiknya berhasil langsung dihilangkan, tapi di mana Rocket tadi udah langsung meledak dari tersebut, tapi Clay-nya malah langsung mendapatkan efek dari Lassie Sanity. Satu bentara di bagian bawah udah berhasil langsung dihancurkan. Coba lihat Skylar-nya dan juga Naomi, mereka bekerja sama untuk bisa mengusir beberapa pemain yang miliki Nole. Onyx itu sendiri, tapi Onyx lebih berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan secara cepat dan juga langsung. Naomi-nya berhasil dihancurkan, Skylar-nya gak bisa didapat. Game pertama milik Onyx. Onyx dengan dominasi yang bisa dibilang ini almost one-sided game sih aku bisa bilang. Aku boleh setuju gak sama kata-kata one-sided game? Karena kelihatan objektifnya mereka nggak menang. Iya, oke, itu yang pertama. Kontrolnya mereka nggak dapat. Tapi aku lebih setuju sih Momo, kalau misalkan one-sidednya mulai dari turtle yang ketiga. Itu kayaknya lebih valid deh. Karena sebenarnya ada beberapa pertukaran poin kill. Salah satunya adalah Skylar yang mendapatkan cewek di arah top lane tadi ketika momennya tepat. Tapi ketika ceweknya udah mulai nih grouping sama teman-teman dari Onyx, udah gerak berlima,
depan yang udah terlalu tebal, ada Fredrin, ada Export, bahkan lihat ya tadi bootsnya nutupin Naomi. Betul. Jadi itu victory yang dari awal kita perbincangkan. Tutup Naominya, screening Naominya terjalankan. Tapi secara nggak langsung ya, ini adalah metode permainan yang mungkin kalau kemarin kita lihat dari Rebellion ini adalah ada hal yang sangat berbeda lagi, Prof. Nah, kalau kemarin hero-nya di-ban. Untuk sekarang hero Naomi dibiarkan bermain, tapi sekalinya dia masuk ke dalam area defensif dari Onyx, Onyx menyambutnya. Dan itu yang kadang menjadi perdebatanku juga sama beberapa coach. Karena aku sering mungkin ngobrolin hal ini. Ya, kalau punish frontliner, rugi gak sih sebenarnya? Ya. Mau itu roamer, mau itu tank jungler. Karena mau bagaimanapun, semakin lama game berjalan, kalau kita numbangin roamer, itu bakal jadi keuntungan ternyata. Karena katanya kalau misalkan emang dapetin roamer yang benar-benar bisa setup, contohnya kayak tadi Chow atau mungkin Kaja yang benar-benar jadi titik penting dari inisiasi, udah pasti itu bakal untung banget. Apalagi kalau katanya udah mulai masuk menit-menit late game. Dan itu yang dilakukan sama Kiboy dari tadi. Ini bagus banget. Dia makan depannya loh. Mau itu Versik, mau itu Banana, siapapun. Dia udah punya fleeting time, makanya tadi Divine Jet sebenarnya tiba-tiba 2 kali kan dia lakukan. Nah itu makanya mungkin tadi itu dia kan sebuah screening yang dilakukan oleh Naomi. Naomi hadir ke dalam area defensif untuk mengambil salah satu dari Onyx. Tapi tidak, dari Onyx mereka menyambutnya, mereka berkumpul baru diracunin. Nah makanya diracunin dengan skill-skill yang mereka punya gitu. Grouping ini loh yang membuat kayaknya Onyx secara individual tiba-tiba jadi strong banget. Karena lihat deh pas 2 lawan 5. Pas 2 lawan 5 mau bagaimanapun itu cewek nggak punya escape tools, dia nggak punya power untuk melakukan counter re-engage. Dan bahkan ketika team fight berlima, ceweknya di belakang, Clay yang dari tadi dia dapat posisi, dia dapat Breath of the Ocean, dia dapetin raw wave, Petrify yang on point, gak dapet men. Gak dapet Clay dengan Kaditanya loh padahal. Ini power kan? Nah, aku ngerasa kayak Kadita dengan di tangan Clay ini itu bisa jadi poin penting sebenarnya untuk di early phase. Iya, itu dia. Tapi masalahnya gak dapet dan menurut aku Naomi udah ngejalanin tugas dia ketika dia coba untuk masuk invasi ke area jungle ya. Apalagi obrolan awal kita, di mana perbedaan mungkin kalau kita secara gameplay ya kan, Clay ini kan lebih berperan aktif dalam melakukan setup. Nah, berbanding terbalik dengan Sans, di mana Sans ternyata bermain dengan cover untuk saat ini. Beberapa kali kita melihat The Way of Dragon dari Naomi di cancel pakai Terrify. Di cancel, benar-benar di cancel, sehingga targetingnya diubah tiba-tiba. Naomi yang mungkin harusnya dapetin Sans dengan The Way of Dragon gak jadi. Purify menyelamatkan nyawanya. Iya, dan kayaknya dua Purify ini memang jadi kunci untuk tim fight yang unik ya sih. Kelihatan mereka benar-benar dengan dua Purify ini meng-cancel semua inisiasi yang sudah di-plan sama Arakio untuk bisa menangin inisiasi dan juga tim fight pick off-nya. Wah, 0 death. Ini dia, 0 death 308 dengan permainan seintens itu. Dan pemilihan itemnya aku suka banget dari Sans. Yang pertama dia langsung bikin Enchanted Talisman. Dia tahu persis gimana caranya untuk memanfaatkan early snowball. Dan aku yakin, dia kayaknya di awal-awal nggak langsung bikin mana regennya, tapi dia bikin Mystery Code X-nya dulu. Biar nantinya kalau ternyata harus dibawa ke scaling gamenya, dia ubah nih dari Mystery Code X-nya jadi Clock of Destiny. Jadi nggak buru-buru Mapolong dia pemilihan itemnya, baru nextnya dia bikin Lightning Transcend setelah mendapatkan snowball di early game. Dia beranjak ke mid gamenya baru dia jadiin Clock of Destiny-nya. Jadi bener-bener dia udah memperhitungkan kalau menang early game harus bikin item apa, dan dengan pemilihan dari Battle Spell Purify-nya dipadu dengan satu lagi nih yang kita sering lihat, Pull Yourself Together. Walaupun sudah ada efek yang dihilangkan, yaitu adalah efek pengurangan time death. Sekarang kan cuma ada di pengurangan dari battle spell dan juga item aktif. Jadi sekalipun nanti late gamenya dari Sans bikin Winter Transcend-nya cuma 85 detik Pak Pulung. Dan Purify-nya lebih cepat lagi, 75 detikan. Karena kena diskon 15%. Ini dari sepatunya aja udah magic kayak begitu udah cooldown lagi gitu. Ya, dari, untuk skill. Iya, dari awal ya wes lah. Dia akan menjadi satu support system yang begitu baik dan bisa nge-spam dengan sangat cepat. Dan ini dia Prof, highlight ya. Nah ini dia, makan depannya biar belakangnya nggak punya backup. Itu adalah konsep atau analogi permainan yang diperlihatkan oleh teman-teman dari Onyx. Mereka nggak ada keraguan-raguan sedikit pun untuk melakukan punishment terhadap Naomi. Bahkan beberapa kali counterplay yang terjadi itu benar-benar secara paksa mereka lakukan hanya dengan satu tujuan, yaitu adalah menumbangkan Naominya agar tidak ada badan bagi teman-teman dari RRQ. 3 turtle, perfect turtle. 1 lord diamankan endgame. Ini membuktikan bahwa kualitas permainan dari Onyx tidak hanya bertumpu kepada ceweknya, tapi bagaimana kompaknya permainan mereka ketika mereka grouping. Dan roster NSC, Papulung, 5 kali bermain 100% win rate. Masih dicari
masalahnya apakah nanti game kedua akan disamakan kedudukannya? Bisa. Tapi dengan syarat memang perlu secepat mungkin reset dari RRQ. Apalagi kalau kita berbicara ini dia, team fight di bottom lane. All in kepada Baxia dari Versi. Mereka nggak ragu loh Pak Polong untuk menumbangkan depan. Agar belakangnya nggak punya cover. At least kayak Lord pertama ini, kalau tumbang pun mereka setidaknya bisa udah nyulik satu pemain. Yes, tapi ternyata Lord pertama malah menjadi winning moment mereka. Betul. Cuma perlu Lord pertama dan mereka berhasil untuk nge-wipe out pemain-pemain dari RRQ dan berhasil untuk men-secure game pertama dengan cukup cepat. Nah, aku malah penasaran sama item pertamanya cewek yang dimana dia langsung bikin. Oh, dia bikin berserker sendiri pantesan. Dia tadi pas di engage 3-4 pemain gak bakal ada perlawanan karena lifestyle-nya gak bakal sepadan, beda sama Skylar. Yang dari awal dia udah punya Haskell duluan, baru Berserker Fury, ditambah dia pun bikin Steel Like Plates. Ini dia perbedaannya Pak Polong. Biasanya aku sempat pertanyakan juga apakah masih ada gold laner yang bikin Steel Like Plates. Di patch yang sekarang apalagi setelah harganya dinaikkan. Ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Memang kalau kita berbicara Steel Like Plates, sekarang udah mahal banget sih Momo harganya. Hampir naik 100 bahkan. Apalagi dengan fungsi yang dimana tidak bertambah masalahnya. Biasanya kan harga naik, fungsi naik juga dong. Ini enggak, Harganya doang yang naik. harganya doang ya. Ini tidak sejalan ya dengan Fungsinya masih sama. iya dengan Gacuan. Gacuan. makanya Gacuan. dalam posisi ini apakah memang selected masih dibutuhkan? Kalaupun masih dibutuhkan, kenapa tidak dipadukan juga dengan Tenacity? Iya. Iya kan? Atau Tenacity ini yang bakal jadi alternatif Pak Bolong. Agar nantinya ya udah daripada beli selected, Mendingan beli kita letter bawa. jacketnya aja. Atau bikin letter jacketnya 2. Cukup ya. Cukup harusnya. Karena mahal banget 18 tambah sekarang 18 Selected. 36. Betul. 36 ditambah 15. Wah. Udah 51. 51 ya. Iya udah cukup itu. Cukup ya. Bahkan lebih tinggi loh daripada selected. Iya. Gue tadi juga rada puyeng juga ngelihat bagaimana statistik dari antara Skylar dan juga cewek ya. Oh sama-sama soalnya. Skylar tapi tadi KDA-nya 212. 212 level Iya. 11. Sementara cewek tadi 243 kalau nggak bahkan salah. yang berperan aktif duluan di Goldman adalah Naomi-nya. Ya, bukan Keyboy-nya. Keyboy ngerespon apa yang dilakukan sama Naomi. Baru dia makan. Dan luar biasanya adalah apapun yang emang dilakukan oleh Naomi semuanya benar-benar disambut. Itu di cancel banget. Disambut hangat pas udah masuk baru. Bener. Sini Karena- kita cancel abis-abisan lo mau ngapain lo. Oh, ya itu tadi sih mungkin perbedaan dari The Way of Dragon dan Divine Judgment ya. Dimana ada sebuah predict draft mungkin yang dilakukan sama Coach Yap dan juga Coach Adi. Ketika kita melihat memang ini editnya bakal ditaruh di mana. Ternyata mereka sudah mempersiapkan dengan Kaja agar cownya bisa sedikit bisa dibilang terhentikan mungkin dari movementnya. Karena berapa kali kita melihat Divine Judgment-nya meng-cancel Naomi. Yep. Nih boleh-boleh ya permainan dari game yang pertama dan menghasilkan post game seperti ini, Prof. Wah ini kalau kita berbicara post game ya, Versik sangat wajar jadi sandbag. Karena dia benar-benar berada di lini depan dan selalu dipunish ketika memang momennya tepat. Berapa kali juga kita melihat upper rod-nya, ya, itu membuat Baxia dari darah yang 80% tiba-tiba 40%, 30%. Aku tahu ya, padahal setebal itu loh. Iya, rumah bardak. Tiba hilang. Kenapa ada efek suara? Kan yang namanya persiapan juga kan, apalagi kalau kita memperhatikan Turtle 3 kali diamankan Gila sih. oleh teman-teman dari Onyx. Padahal kita tahu di House Season RRQ ini tim paling objektif, bener-bener paling objektif. Lihat sekarang Turtle, Lord, Turret, 0 semuanya Cimomo. Turtle pertama sama keduanya aja itu masih di tengah-tengah area pertempuran, Dek. Iya. Dan Thank you for watching this video. Don't forget to support this channel.